Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pertemuan pelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah membahas tentang menyusun cerita inspiratif. Anak-anak, pernahkah kalian membaca atau mendengar kisah dari seseorang yang membuatmu merasa termotivasi? Bisa jadi kalian sedang membaca atau mendengar suatu cerita inspiratif. Menurut Burhan Nurgiantoro dalam teori pengkajian fiksi tahun 1998, cerita merupakan isi dari ekspresi naratif. Ekspresi tersebut dapat berupa sedih, bisa berupa perasaan senang ataupun berupa perasaan yang penuh semangat. Salah satu cerita yang bertujuan untuk membangun semangat adalah dinamakan cerita inspiratif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif berasal dari kata dasar inspirasi yang berasal atau yang berarti ilham. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa cerita inspirasi adalah kisah yang menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Adapun untuk menyusun cerita inspiratif itu anak-anak ada beberapa ciri. Cirinya antara lain adalah yaitu satu, struktur teksnya terdiri atas orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Itu adalah salah satu ciri dari pada cerita inspiratif. Anak-anak, berdasarkan strukturnya, cerita inspiratif tadi adalah satu orientasi. Nah, yang dinamakan orientasi itu yang bagaimana anak-anak? Yang dinamakan orientasi itu adalah tahap perkenalan. Jadi di awal cerita itu kalian harus memperkenalkan tokoh-tokohnya misalnya, kemudian tentang situasi dan kondisinya pada saat itu dari tokoh tersebut dan seterusnya. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Jadi setelah kalian memperkenalkan tokoh, asal usulnya, kemudian kehidupannya, baru ke tahap yang berikutnya, ke rangkaian peristiwa. Jadi peristiwa apakah yang dialami oleh tokoh itu dimunculkan setelah orientasi. Selanjutnya setelah orientasi tahapnya yang ke-1, yang kedua adalah rangkaian peristiwa, kemudian ada konflik atau komplikasi. Jadi ada masalah yang dimunculkan oleh tokoh. Tokoh mempunyai masalah apa, dituliskan di dalam cerita tersebut. Kemudian di komplikasi itu, di dalam konflik itu, mulai konfliknya adalah sedang, kemudian muncak, kemudian ada tahap yang berikutnya adalah resolusi. Setelah ada peristiwa, kemudian terjadi konflik, selanjutnya ada pemecahan masalah, itu namanya resolusi. Setelah mencapai pada pemecahan masalah atau tahap yang keempat itu resolusi, maka di akhir cerita itu dinamakan tahap koda, yaitu akhir dari sebuah cerita. Itu namanya koda. Akhir sebuah cerita itu bahagia atau sedih atau penuh dengan semangat, itu namanya koda. Anak-anak, untuk ciri teks cerita inspiratif yang berikutnya adalah memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara narasi. Ciri yang ketiga, amanat atau pesan dalam cerita inspirasi. Adalah apa anak-anak yang dimaksud amanat? Itu adalah pesan. Pesan yang hendak disampaikan kepada kita dari cerita yang dituliskan oleh penulis. Itu pesan apa yang bisa diambil hikmahnya, itu namanya amanat.
Untuk ciri yang berikutnya adalah bersifat narasi atau bersifat naratif. Teks cerita inspiratif berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. Ciri yang berikutnya, tokoh utama dalam teks cerita inspirasi menjadi panutan untuk pembacanya. Ciri yang selanjutnya adalah tokoh dalam teks cerita inspirasi dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Tak jarang cerita inspiratif dikemas dalam cerita binatang atau dongeng agar mudah diterima pembaca atau bisa diterima oleh anak-anak. Nah, demikian anak-anak pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kalian simak baik-baik materinya, kemudian kalian rangkum. Ibu akhiri, semoga kalian tetap sehat walafiat. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan ya, dipatuhi, pakai masker kalau keluar rumah, kemudian sering cuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.